akan beda. Ya, kalau Roh Kudus menguasai hati kita pasti akan beda. Jadi jemaat itu akan merasakan sesuatu perubahan yang luar biasa. Contoh yang kecil, kalau Roh Kudus akan menguasai hati kita, saya yakin bahwa datang ibadah tidak akan pernah terlambat. Saya yakin bahwa dia akan terus baca firman Tuhan. Saya yakin bahwa punya kerinduan untuk berdoa dan sebagainya. Karena apa? Yang ada dalam hati mereka itu adalah Roh Kudus. Amin. Makanya Paulus katakan gini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, suara saya tidak sebenarnya Bapak Gembala ya. Saya jadi malah kalau Bapak Gembala nanti suaranya paling keren satu, luar biasa. Tapi paling tidak saya nyanyi. Artinya apa? Saya membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa hidup kita itu akan berubah. Ya, saudara tahu kehidupan daripada seorang Rasul Paulus pada awalnya dia dikatakan sebagai seorang ahli Taurat untuk melakukan hukum tidak pernah bercacat, tapi hidupnya saudara adalah kejahatan yang luar biasa, mencari orang Kristen untuk dibunuh, dimasukkan dalam penjara, dan masih banyak kejahatan lain yang dia lakukan. Nah, ketika ditangkap di depan pintu gerbang Damsyik, semuanya berubah. Dalam perjalanan hidupnya semuanya berubah, maka dia berkata bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi. Dan semua itu bagaikan sampah. Mengapa dia katakan itu? Karena di dalam dirinya ada perubahan. Perubahan terjadi oleh karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa yang menguasai seluruh kehidupannya. Ada perubahan. Roh Kudus itu akan datang menguasai kita supaya kehidupan kita akan berubah. Ada hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dan itu akan mempermuliakan nama Allah kita yang luar biasa. Jadi jemaat yang terus berubah dari hari ke hari. Amin. 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 Saya KKN di suatu tempat, suatu daerah. Bapak piara saya ini sejak usia masih muda, dia biasanya tugasnya gereja toki-toki lonceng. Sampai meninggal dunia, toki lonceng terus. Tapi hidupnya begitu hancur. Tiap hari kemabukan pesta pora, dapat anak menantu juga sama, jadi jodohnya sama. Jadi kita dalam ruangan yang kita tidak bisa merokok terus, kita pusing kalau kita pulang ke rumah. Toki lonceng sebagai wujud pelayanan yang ke gereja, tapi dia tidak pernah berubah. Karena dia pikir dia sudah berubah, dia tidak berubah. Rokoknya dipadamkan setelah dia sudah pada detik-detik yang terakhir. Kalau kehidupan Kristen kita seperti itu, apa jadi di dunia ini? Maka kita butuh Roh Kudus, amin. Kita butuh Roh Kudus akan membawa kita pada sebuah perubahan yang luar biasa. Jangan puas dengan kehidupan dunia, saudara. Berbuat dosa itu suatu hal yang luar biasa bagi Paulus dan sebagainya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada transformasi hidup yang luar biasa. Dan dia mengalami kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Allah dan dipakai oleh Allah sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, waktu Roh Kudus akan dia dalam hati kita, maka tentu kita punya buah roh. Ya, kita memiliki buah roh yang luar biasa. Jadi coba kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23 sampai 24. Galatia pasal yang kelima. Tolong tayangkan. Mari kita lihat ayat ini dengan baik, saudara. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 24. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa yang milik Kristus, dia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baik hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amen. Luar biasa. Nah, perhatikan itu. Hasil daripada
kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Galatia. Ya, kalau mereka tidak hidup oleh Roh, maka ada ayat yang di atas itu ada berbagai macam kejahatan pasti ada. Nah, untuk dapat menangkis, menghancurkan, mengalahkan kehidupan kedagingan itu, berarti dibutuhkan Roh Kudus harus berdiam di dalam hati saudara dan saya. Itu baru akan dapat menyelesaikan segala. Artinya pada ayat 19-21 itu akan dikalahkan, akan dihancurkan ketika Roh Kudus akan berdiam dalam hati saudara dan saya. Kalau Roh Kudus berdiam dalam hati kita, suami istri pasti aman. Ya, istri kemana-mana, suami tidak khawatir, atau suami kemana, istri tidak khawatir. Kemarin-kemarin, tidak tahu ini TikTok dari Ambon atau dari mana, karena saya rasa terlalu lucu. Suami sudah pakai helm kalau mau keluar, tiba-tiba istri berteriak begini, ingat Matius 5:28. Coba tayangkan Matius 5:28. Jadi istri ini tinggal berteriak. Jadi suami sudah berjalan mau keluar pintu pakai helm, istri tinggal berteriak, ingat Matius 5:28. Ingat Matius 5:28. Lalu istri baca lagi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan memikirkannya sudah bersih dalam hatinya. Jadi dia ulang, ingatkan, kalau kerja baik-baik, jangan sampai dalam tempat bekerja, padahal sementara di tempat-tempat penginapan dan sebagainya. Lalu kemudian dia naik motor. Ini kayak dia bahas angkatan nosil kayak gitu-gitu, karena saya rasa terlalu lucu, saya tidak perhatikan sampai habis. Tapi intinya bahwa dia khawatir bahwa suaminya pasti akan tergoda dalam